Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman akan Kebangkitan yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 18, 24 dan 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Jawab Yesus, "Kamu sesat. Justru kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak sulit membuat orang yang bodoh menjadi orang pintar, yaitu dengan mengajari dan mendidiknya. Tidak sulit untuk membuat orang yang tidak terampil untuk menjadi orang yang memiliki keahlian, yaitu dengan menuntunnya kepada minat dan kebisaannya. Tetapi tidak mudah, bahkan terasa sulit untuk mengatakan kebenaran yang hakiki kepada orang yang tidak mau dan tidak bisa dibuat percaya. Orang yang telah membeku dalam konsep yang dipunyainya, rasa-rasanya sukar untuk dibuat paham akan sesuatu kebaharuan. Orang-orang Saduki itu pokoknya tidak akan percaya akan adanya kebangkitan. Orang yang sudah mati, ya sudah selesai. Untuk membenarkan konsepnya itu, mereka bertanya kepada Yesus dengan menanyakan hal kebangkitan dengan cerita recehan. Ada 7 orang bersaudara menikah dengan seorang wanita. Karena tidak mempunyai keturunan, mereka menikahi wanita yang sama. Siapa suami perempuan itu sesungguhnya? Apakah pertanyaan bodoh ini perlu dijawab? Sama sekali tidak. Sebab orang ini bicara pada hari kebangkitan, siapa suami wanita ini? Bukankah ia sedang menjebak dirinya sendiri kalau pada hari kebangkitan ada masalah? Namun inilah bentuk pengakuan dari ketidakpercayaannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka sesat berpikir tentang makna kebangkitan. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak berduri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat.
Di balik pewartaan Injil Markus ini, saya menemukan bentuk kesaksian tentang penolakan yang masif atas berita kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Bukan hanya orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati, tetapi pemuka agama Yahudi juga mengarang cerita bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi jenazahnya dicuri ketika para penjaga sedang tidur. Saudara-saudari terkasih, setiap tahun kita merayakan rangkaian liturgi gereja yang tertata rapi dan syarat dengan pendidikan iman dan kerohanian agar kita dituntun dan dididik untuk menjadi warga gereja yang benar dan kudus. Kita merayakan masa Advent, merayakan Natal, merayakan Paskah dan Pentakosta. Namun, pusat dari rangkaian tersebut adalah perayaan Paskah, yaitu hari raya kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Memang terkadang kita merasakan dan mengalami bahwa Natal dirayakan lebih meriah dibandingkan hari raya Paskah. Namun, tidak berarti bahwa Natal lebih agung dan mulia dari Paskah. Paskah, kebangkitan Tuhan, itulah yang memberi makna untuk seluruh peristiwa keselamatan Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Santo Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaatnya di Korintus, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." 1 Korintus bab 15 ayat 14. Setiap hari Minggu, gereja merayakan hari raya kebangkitan Tuhan. Itulah sebabnya hari Minggu disebut hari Tuhan. Hari Tuhan bangkit dari kuburnya pada hari yang ketiga. Iman akan kebangkitan ini ditulis oleh penginjil Yohanes yang mengisahkan ketidakpercayaan Thomas, Rasul Tuhan, akan kebangkitannya sebelum membuktikannya sendiri. Thomas baru menyadari setelah Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa kebangkitan yang dipersoalkan oleh orang-orang Saduki dan ditolak oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini, bahkan oleh mereka yang sampai hari ini tidak mengakuinya sebagai Tuhan, dibungkus dan dikemas oleh firman Sang Bangkit yang berfirman kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes bab 20 ayat 29. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia itu menjadi yang sulung dari manusia yang bangkit, dan ia pula yang akan membangkitkan mereka yang percaya kepadanya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes bab 6 ayat 40. Setiap hari Minggu
dan setiap hari perayaan Ekaristi dirayakan, kita mengenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan. Itulah iman kita yang memberikan pengharapan karena kasih Allah yang telah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Mengapa kita tidak percaya akan kebangkitan Yesus? Kita adalah generasi yang berbahagia, sekalipun kita tidak melihat Dia bangkit. Namun, kita percaya, orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku teguh beriman dalam gereja akan kebangkitan badan dalam Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami percaya kepada Putra-Mu Yesus yang telah wafat dan bangkit bagi kami. Tambahkanlah kepercayaan kami kepadanya dan bantulah kami untuk hidup pantas bagimu seperti ajarannya, sebab Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.